Halo teman-teman, selamat datang di Veleber. Gue Irfan. Di video kali ini kita akan bikin alat pengukur kecepatan menggunakan Arduino dan sensor infrared. Jangan lupa baca kolom deskripsi di bawah. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Pertama-tama gue mau jelasin dulu prinsip kerja dari alat pengukur kecepatan ini. Pertama, kita letakkan dua buah sensor infrared dengan jarak yang sudah ditentukan. Kemudian, objek akan melewati kedua sensor tersebut dan sensor akan mendeteksi pergerakan objek tersebut. Lalu Arduino akan menghitung waktu tempuh yang diperlukan objek untuk melewati sensor 1 dan sensor 2. Arduino juga akan mengkalkulasi kecepatannya berdasarkan jarak dibagi waktu tempuh. Sementara itu, LCD akan menampilkan nilai kecepatan. Sederhana banget kan? Sebelum mulai rakit alat, kalian perlu tahu komponen apa aja yang diperlukan. Tapi nggak akan gue bacain, kalian bisa baca sendiri di closed caption atau di kolom deskripsi. Sekarang kita bisa lanjut ke tahap perakitan alat. Wiring diagramnya akan terlihat seperti ini. Wiring diagram ini udah gue sertakan di dalam link di kolom deskripsi. Kalian bisa download dan lihat di sana. Untuk proses step by step nggak akan gue bacain, tapi udah gue siapin caption untuk mandu kalian. So you better keep an eye on this.
Seperti ini jadinya hasil dari rangkaian alat kita. Sekarang kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pemrograman. Baik, sekarang gue akan coba jelasin secara singkat tentang pemrograman dari alat ini. Pertama, di baris paling atas ada library dari LCD dan modul I2C. Kemudian di bawahnya kita masukkan alamat dari LCD yang kita gunakan. Ingat, alamat LCD bisa berbeda-beda. Jadi kita mesti cek dulu alamat yang mana yang digunakan untuk LCD kita, seperti itu. Kemudian di bawahnya kita deklarasikan pin Arduino yang digunakan oleh sensor. Di sini ada pin 2 dan pin 3. Kemudian variabel pengukuran di sini ada pencatat waktu, start time, end time. Kemudian ada space, yaitu jarak antar sensor. Ini 0,2 karena jarak yang kita gunakan 20 cm, sementara dalam Arduino menggunakan satuan meter. Di sini juga ada speed atau nilai kecepatan nantinya. Kemudian kita buat status pengujian sama dengan false, measuring equal false. Lalu masuk ke void setup. Di void setup ini ada pengaturan sensor, yang mana sensor itu menjadi input untuk Arduino. Selanjutnya di sini ada tampilan awal dari LCD. Ada pesan speed meter ready to test dalam 1 tick, kemudian berganti menjadi T sama dengan time dan S yang berarti speed, seperti itu. Lanjut kita masuk ke void loop. Di void loop ini, awal void loop ada jika sensor 1 sama dengan low, artinya sensor 1 mendeteksi objek, maka kita akan mencatat waktu dalam start time dan status pengujian menjadi aktif atau true, seperti itu. Saat pengukuran aktif, kita gunakan pencatatan waktu yang baru, yaitu current time dan elapsed time, untuk menampilkan waktu yang berjalan di LCD. Waktu yang berjalan akan tampil dalam satuan milisecond. Selanjutnya, saat sensor 2 sama dengan low atau sensor 2 mendeteksi objek, maka kita catat waktu dalam end time. Lalu kita cari time taken atau waktu tempuh menggunakan end time dikurang start time. Dan measuring sama dengan false atau pengukuran dinonaktifkan. Jadi setelah kita mendapatkan time taken atau waktu tempuh, apabila time taken lebih besar dari 0, maka Arduino akan mengkalkulasi kecepatan berdasarkan jarak dibagi waktu tempuh. Ini time taken dibagi 1000 karena satuannya masih dalam milisecond, seperti itu. Lalu time taken atau waktu tempuh serta kecepatannya akan ditampilkan di LCD, seperti itu. Oke, seperti itu aja penjelasan dari programnya. Kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu uji coba. Saat ini kita sedang melakukan beberapa kali pengulangan untuk melihat apakah alat yang sudah kita buat ini dapat bekerja sesuai dengan algoritma yang kita tentukan atau tidak. Dan juga untuk mengumpulkan data supaya nantinya bisa kita hitung ulang dan kita bandingkan dengan hasil penghitungan dari Arduino. Berikut adalah komparasi hasil penghitungan Arduino dan hasil penghitungan manual yang menggunakan Excel. Terlihat tidak ada koreksi ataupun selisih di antara keduanya, maka dari itu proyek kali ini bisa gue bilang berhasil. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita. Semoga videonya bermanfaat. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Bye bye.